Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Azza. Dalam beberapa minggu ini, saya akan bantu Pak Zain untuk mengisi mata pelajaran fikih di kelas kalian. Mohon bantuannya ya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Materi yang akan dibahas hari ini adalah bab hadas besar dan hadas kecil. Nah, sebelum kita mengetahui lebih rinci mengenai apa itu hadas besar dan apa itu hadas kecil, adik-adik udah pada tahu belum arti dari hadas sendiri? Nah, arti dari hadas, cara bahasa itu al-hadas, itu asal dari bahasa Arab ya, yang artinya sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, secara istilahnya, hadas adalah benda-benda yang terdapat pada beberapa anggota tubuh manusia yang dapat menghalangi menghalangi sahnya sholat. Nah, hadas sendiri itu dikategorikan menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, pembagian dibedakannya hadas ini itu berdasarkan cara pensuciannya ya adik-adik. Jadi hadas kecil itu disebut hadas kecil karena pensuciannya lebih ringan dibandingkan dengan hadas besar. Nah, yang akan dibahas pertama yaitu adalah hadas kecil. Nah, hadas kecil ini apa sih? Hadas kecil itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Nah, hadas kecil itu juga merupakan keadaan seseorang yang tidak suci, yang menjadikan seseorang itu wajib untuk berwudhu atau bertayamum jika ia hendak menunaikan ibadah tertentu seperti hendak sholat, baca Al-Quran, atau tawaf. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan seseorang itu disebut berhadas kecil? Nah, penyebab pertama hadas kecil itu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, kecuali air mani dan sperma. Itu contohnya yang keluar dari kubul dan dubur itu kayak air kencing, terus buang air besar, terus kentut. Nah, kemudian penyebab kedua yaitu hilang akal karena mabuk atau gila. Kemudian tidur yang tidak menempatkan pantatnya di bumi atau lantai. Jadi dia tidurnya itu tidak dengan keadaan posisi duduk. Terus yang keempat itu bersentuhan dengan yang bukan mahram. Nah, untuk penjelasan mahram sendiri, apa sih mahram itu? Mahram adalah orang yang haram dinikahi baik karena keturunan atau persusuan. Nah, contoh mahram itu ada saudara kandung, orang tua, kakek nenek, terus paman dan bibi dari orang tua. Jadi kayak adiknya ibu atau adiknya ayah, kakaknya ibu, kakaknya ayah, itu termasuk mahram. Nah, selain dari yang kakak sebutkan tadi atau bisa lihat di gambar, itu tidak boleh disentuh ya adik-adik karena menyebabkan hadas kecil. Nah, untuk lebih memahaminya bisa dilihat lagi di gambar yang warna coklat tua itu adalah yang mahram dan hal bersentuhan dengan kita. Selain dari yang kakak sebutkan tadi itu bukan mahram. Lalu untuk penyebab hadas kecil yang terakhir yaitu menyentuh kubul dan dubur tanpa penghalang atau menyentuhnya dengan tangan langsung. Nah, kemudian orang yang berhadas kecil itu dilarang apa saja. Jadi orang yang berhadas kecil itu dilarang untuk sholat, dilarang untuk tawaf, dilarang untuk menyentuh Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai hadas besar. Nah, apa hadas besar itu? Hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi khusus untuk menghilangkan hadas besar. Nah, ini menghilangkannya itu disebut mandi janabah atau mandi junub atau mandi wajib. Nah, apabila ketika adik-adik terkena hadas besar itu tidak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Nah, untuk penyebab hadas besar sendiri itu ada 6, tapi terbagi menjadi 3 untuk laki-laki dan perempuan dan 3 untuk perempuan saja. Nah, yang 3 untuk laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu keluarnya air mani. Yang ketiga meninggal kecuali mati syahid. Kemudian penyebab hadas besar yang untuk perempuan saja yaitu yang pertama haid, nifas, dan melahirkan. Nah, buat adik-adik yang masih belum paham, Kak, nifas itu apa sih? Nah, nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, lalu untuk hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar itu dibagi menjadi 2 ya adik-adik. Yang pertama, hal-hal yang diharamkan
untuk orang yang berhadas besar karena selain haid dan nifas. Itu contohnya seperti berhubungan intim, keluar mani, melahirkan. Nah, atau bisa disebut pula itu harus junub ya, disebut dengan orang yang junub. Nah, yang diharamkan oleh orang yang junub tersebut adalah sholat, tawaf, membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran, dan berada dalam masjid. Nah, kemudian untuk wanita yang haid dan nifas itu hal-hal yang dilarang adalah sholat, tawaf, puasa, membaca, menyentuh dan bawa Al-Quran, lalu masuk ke dalam masjid, kemudian berhubungan intim dan bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Nah, adik-adik sudah paham belum apa yang sudah diterangkan tadi? Nah, kalau ada pertanyaan itu bisa langsung komen di e-learning atau melalui grup WhatsApp. Nah, terima kasih adik-adik yang sudah melihat video ini sampai akhir. Semoga adik-adik dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kakak sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.